Baiklah, terima kasih kepada kita, khususnya Pak Fasilitator Pak Krismanus Marmata. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, Bu Warto, Bapak Hendi dan Bapak Heri, juga Suster dari Yayasan, Suster Permina, Bapak Stohang dan Bapak Monang, bahwa apa yang disampaikan pertama tadi dari SMP Trisakti 1, SMP Trisakti 2 adalah bagian dari Trisakti 1. Hanya Trisakti 2 kira-kira 2 km jaraknya dari Trisakti 1. Persisnya SMP Trisakti 2 berada di perbatasan dengan Deli Serdang, dan sekolah kita SMP Trisakti 2 berada di kompleks perumahan, ya, perumahan Mandala. Jadi di dalam SMP Trisakti 2, bahwa sekolah kita di sana itu dia selisih waktu pendiriannya itu tahun 1988. Beda 11 tahun dengan SMP Trisakti 1. Kemudian SMP Trisakti 2 ini berada di komplek perumahan dan siswanya pada umumnya ekonomi menengah ke bawah, dan kalau bisa saya presentasikan itu 80% bahwa memang ekonomi lemah. Karena di komplek ini tentunya beda pendekatan yang kami lakukan selama ini, terutama dalam hal penanaman nilai. Adapun hal-hal yang sudah kami laksanakan di sekolah kami, terutama secara rutin kami akan laksanakan doa pagi, kemudian ada ibadat setiap bulannya, itu dilaksanakan di aula sekolah. Dan hal ini dalam 2 ibadah ini itu kami libatkan siswa sebagai pemeran, artinya pembawa acara, pembawa lagu dan seterusnya. Di samping itu setiap pagi itu kami guru-guru 2-3 orang itu sudah berada di gerbang menyambut kehadiran siswa untuk belajar. Di samping itu pada masa pandemi sekarang ini tentu alat prokes itu sangat ketat kami terapkan. Nah, adapun nilai-nilai yang telah kami lakukan, yang pertama tadi beriman, tentu berdoa secara rutin, kemudian anak-anak ini diberikan buku ibadah. Nah, setiap mereka hari Minggu gereja ada catatan kecil yang disampaikan pada saat pulang dari gereja dan diserahkan kepada guru agama di sekolah. Nah, di sisi lain juga ada kita tingkatkan dalam hal kecerdasan, di mana anak ini kami akan mencoba berusaha mengetahui dan memperbaharui hidup dan mencerdaskan dirinya, di samping memberikan kepercayaan diri. Kemudian juga kami juga tetap tanamkan di sana disiplin. Disiplin itu di samping kami bubuhkan dalam peraturan di sekolah kami, tetapi juga dalam keseharian itu tetap dipantau oleh guru dan guru BP. Tujuannya adalah untuk mengetahui segala peraturan sekolah, guru mengetahui, demikian juga muridnya. Nah, yang berikutnya kami juga sudah mulai, apalagi pada saat ini Hari Pangan Sedunia HPS, itu dari Kuskupan sudah hadir ke sekolah kami
buku panduan untuk HPS ini. Ini ada kami tekankan dalam hal peduli. Peduli itu ikut dalam kegiatan, apakah hari ekologi, hari pangan sedunia, ini dilibatkan. Di samping itu juga peduli dalam meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Di seputaran lingkungan sekolah, biasanya kami sebelum pandemi itu kami buat kegiatan rutin, ya, bergotong royong bersama-sama bagaimana meningkatkan kebersihan sekolah. Di sisi lain juga dalam hal kepedulian itu, kalau ada duka cita, ya rupanya tadi benar juga di duka cita tadi dari telepon oleh guru, bahwa juga kita libatkan siswa untuk peduli dalam arti memberikan dengan berupa, kita katakanlah itu sumbangan, ya, dengan ikhlas, sehingga dia ikut turut dalam duka ini melalui sumbangan ikhlas tersebut. Ini juga suatu menanamkan kepedulian bagi mereka. Nah, inilah dalam hal ini maka kami harapkan kiranya semoga siswa yang Pancasilais ini menjadi warga yang betul-betul bisa menghargai warga antar siswa, guru, dan karyawan. Di samping itu juga bisa menghargai baik itu dari mana sukunya, agamanya, kemudian di samping itu menghargai khususnya yang ada di seputaran sekolah kita. Jadi intinya menghargai masyarakat yang berbeda agama. Kemudian di sini juga kami sering melaksanakan kegiatan-kegiatan eskul, apakah itu kepramukaan, drum band, paskibra, atau membuat tim olimpiade, dan lain sebagainya. Kemudian ada mengunjungi, ini sikap yang juga kami terapkan pada saat ini. Apabila ada siswa sakit atau berduka, maka itu akan dikunjungi, baik oleh guru, siswa yang mewakili OSIS, siswa yang mewakili kelasnya, itu sama-sama mengunjunginya. Saling menghormati itu juga kami tekankan di SMP Trisakti 2. Artinya dalam saling menghormati semua warga sekolah itu ditanamkan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan. Kemudian di samping itu juga saling menghargai, hormat menghormati, sopan, santun dengan adik, dengan abang kelasnya, dan lain sebagainya. Di samping itu kami juga sudah menerapkan yang namanya 10K. Kalau yang lain dari 7K, saya 10K saya buat di sana. Yaitu ketakwaan, kerindangan, keindahan, keamanan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan, keterbukaan, keteladanan, dan kenyamanan. Nah, inilah yang sudah kami coba di sana SMP Trisakti 2. Kami sudah membuat tim pengembang kurikulum. Ya, ada sekitar 7 orang. Saya rasa mewakili dari misalnya guru agama, dia nanti mudah dari sisi kasih, itu sudah kami coba. Dalam hal ini tim pengembang ini nanti kami coba bagaimana supaya dapat kita menggali ide, kemudian apa yang dikatakan mencari tantangan, kemudian bagaimana upaya kita untuk mengimplementasikannya, dan tentu outputnya bagaimana hasilnya yang kita harapkan. Seperti kata sebelumnya saya dengar bahwa mencari tantangan itu memang berat, tetapi
kalau ini berbuah dan berhasil melalui implementasi, tentu hasilnya sangat menggembirakan. Nah, dari sisi budaya, memang saya juga dalam 2 bulan ini, itu Dinas Pendidikan Kota Medan, karena saya juga bagian dari ASN, saya juga bertanya dalam hati pada saat itu, kenapa di Dinas Pendidikan Kota Medan itu setiap hari Jumat mereka, baik itu pegawai, itu mereka memakai pakaian adat. Baik itu ada toba, karo, balungun, Pak Dairi, dan lain sebagainya, karena ada 8 suku di sana. Nah, itu dari situlah saya bisa cari bahwa core value ini dari sisi budaya, rupanya di sekolah juga bisa dilaksanakan. Jadi untuk ini, pada Bu Warto, Mas Hendy, Mas Heris, mohon masukan dan sharingnya supaya SMP Trisakti 2 dapat ya lebih maju dari sekarang, dan ini sudah kami coba dan ikuti. Memang awalnya saya pun agak bingung dan mengambang dari mana apanya ini. Tetapi setelah saya ikuti semalam sebelum FGD pertama itu, saya ikuti dari satu sehari itu saya ikuti itu full acara ini. Dari situ baru ada terbuka wawasan saya bahwa rupanya begini ya rupanya. Bahwa yang digali yang ini cocoknya kemana untuk diimplementasikan dalam pengajaran. Di situ Pak juga. Memang terima kasih sekali dengan tim ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marlem Sembiring. Ada yang mau ditambahkan Ibu Dinar? Terima kasih Pak. Bisa didengar suara saya Pak? Bisa Bu. Ya, Ibu. Ya. Terima kasih kepada Bruder, kepada Pak Heri dan Pak Hendy, Mas Hendy ya, kepada Pak Krismanus, juga kepada Suster Parminauli, Bapak Sitohang, dan Pak Monang, juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sembiring tentang apa yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Hanya menambah sedikit saja bahwa di sekolah kita itu di SMP Trisakti 2, apa yang sudah dikatakan oleh Pak Krismanus Simermata, ya memang karena tidak ada nama pelindungnya di sana. Ketika kami rapat, bagaimana ini kan begitu. Setelah rapat dengan pengurus yayasan mengadakan Zoom, oh ya seperti ini rupanya. Tapi kami mohon juga bagaimana untuk menggali nilai-nilai itu di unit kita masing-masing, kan begitu ya Pak. Nah, yang sudah kami lakukan, menambah apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Sembiring, di sekolah kita itu juga ketika belum masa pandemi, kita sudah melakukan literasi, meningkatkan literasi anak. Kita buat waktunya itu 2 kali seminggu. Jadi sebelum kita mulai proses pembelajaran, ada kita laksanakan literasi. Jadi ini nanti masuk Bapak Ibu Guru, anak-anak membaca, kemudian dituliskan apa yang sudah dibacanya itu berupa ringkasan. Itu kita sudah sediakan bukunya di kelas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, ya di sekolah kita itu di SMP Trisakti 2 itu dari berbagai latar budaya juga, ada yang Batak Toba, Karo, Simalungun dan Nias. Kita juga ya berusaha supaya menghargai keberagaman. Dan di sana juga di sekolah kita ini tingkat ekonomi masyarakat ya yang datang ke sekolah kita itu ya menengah ke bawah dan lebih banyak yang di bawah sebenarnya ya Pak ya. Jadi ya kadang-kadang kita juga dalam pelaksanaan tugas-tugas, kita sering apa yang dikatakan Ibu Riana Diana tadi, itu jemput bola kita Bapak Ibu. Ya, kita ya memang salut juga kepada Bapak Ibu wali kelas, itu selalu berusaha. Kadang kita ke rumahnya, ya di rumah tidak ada siapa-siapa karena jam 2 pagi orang tua sudah pergi. Banyak itu mata pencaharian orang tua kita di sekolah kita ini, itu yang berjualan yang ke pasar pagi. Jadi jam 2 pagi sudah, sehingga si anak itu kadang-kadang ya belum bangun pun orang tua sudah pergi. Jadi ya dalam proses pembelajaran
Ya, kadang si anak mau terlambat, ini yang sering kita dikunjungi oleh Bapak Ibu wali kelas dan juga Ibu guru BK kita. Inilah yang kami minta, mau dimasukkan di nilai-nilai mana nanti dalam pengembangan kurikulum hal kepedulian seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Pak Krismanus. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dinar, Mas Hendy, Mas Heri, dan Bruder. Saya kira tinggal 2 sekolah, saya lanjutkan dulu nanti sekaligus ditanggapi tiga-tiganya. Ya, Mas, Bruder. Ya, setuju. Berikutnya dari SMP Santo Antonius Bangun Mulia, Bapak Mangada Simbolon. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Yang kami hormati, Bruder Warto, Mas Hendy, dan juga Mas Heri sebagai narasumber, dan juga pengurus Yayasan Don Bosco, serta fasilitator yang telah berusaha merencanakan program POP yang akan kita laksanakan ini. Jadi dalam hal ini, kami SMP Santo Antonius Bangun Mulia, kalau saya punya pengalaman, tahun 1994, saya di sana sudah sebagai guru, sampai 1996. Dan setelah itu pindah ke Budi Murni II, dan tahun 2019 saya diangkat di sana sebagai kepala sekolah yang baru. Nah, kalau saya tinggalkan memang sekolah itu dulu, sudah 4 kelas gemuk. 4 kelas berkisar siswanya 52 satu kelas. Nah, setelah masuk saya tahun 2019, tetap 4 kelas, tetapi dengan jumlah siswa 32. Dan saya mempelajari daftar gaji, kalau saya lihat sekolah itu sangat rugi. Yayasan sangat rugi dalam hal itu. Jadi yang pertanyaan bagi saya, mengapa sekolah ini sudah lama, padahal itu terbentuk sekolah itu berdiri tahun 1975. Tetapi sampai saat ini kalau saya lihat dana yang dikeluarkan oleh yayasan dengan gaji dibandingkan dengan uang sekolah sangat minim. Maka dalam hal ini, dengan program POP ini, saya begitu bersemangat. Dan dalam hal ini kepada panitia secara khususnya, kami telah membentuk 3 kelompok dalam Zoom ini. Sengaja kami bentuk 3 kelompok karena persentase guru pun di sana hanya 17 orang. 17 orang guru, 3 orang mungkin 1 atau 2 tahun lagi sudah pensiun. 5 orang sudah pensiun KWI. 2 orang sudah berusia 50 tahun. Padahal hanya 17, yang ini aja udah 10. Jadi untuk memotivasi ini sebenarnya sangat kewalahan. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Mungkin inilah kami awalnya bergerak. Maka dalam hal ini kami kepada panitia secara khusus, kalaupun nanti kami ikut Zoom sampai 3 kelompok, kelompok pertama itu khusus sebagai kepala sekolah, kelompok kedua instruktur dengan 4 orang anggotanya, dan 1 lagi tim pengembangan kurikulum. Jadi itulah yang kami bentuk, itulah karena semangatnya kami untuk mengikuti ini. Nah, kalau kita lihat misalkan dari sifat atau karakter dari Santo Antonius Padua atau nilai-nilai dari Santo Antonius itu masih sangat jauh dengan apa yang kami laksanakan.
kalau kita lihat Santo Antonius dari Padua, yaitu doa menemukan kembali barang yang hilang. Jadi kalau saya lihat, termasuk ya sekolah kami ini juga termasuk sekolah yang hilang. Maka dalam hal ini kepada narasumber kami nanti, karena dalam hal ini juga dalam Zoom ini kami ada 3 grup, nah, tolong nanti dimotivasi. Nah, kalau visi dari sekolah kami memang jelas. Komunitas profesionalisme dan semangat cinta kasih mengembangkan kemampuan siswa seutuhnya. Itu adalah merupakan visi. Komunitas profesionalisme dan semangat cinta kasih mengembangkan kemampuan siswa seutuhnya. Misi, membangun kehidupan iman dan persaudaraan yang sejati. Yang kedua, mengoptimalkan ilmu pengetahuan dengan teknologi dalam rangka mempersiapkan siswa di era globalisasi. Yang ketiga, mewujudkan keharmonisan dan kebersamaan dalam komunitas. Jadi kami memang sudah mempelajari sifat-sifat atau karakter daripada Santo Antonius Padua yang mau kami masukkan nanti dalam pembelajaran ataupun kurikulum. Yang pertama dia, yang menjadi core values-nya, yaitu kerja keras, ketulusan, penyayang, kesetiaan dalam tugas panggilan hidup. Mengenai penyayang ini pun seringnya salah pengertian. Nah, salah pengertian dalam artian begini kepada Bapak dan Ibu, kasihan kita terhadap siswa itu sehingga sudah tamat pun 2 tahun, 3 tahun, uang sekolah masih tetap menunggak 2 tahun. Itulah cinta kasih. Apakah cinta kasih itu karena berlebihan? Nah, mau kadang mendaftar siswa baru dengan uang pembangunan dan lengkapnya berkisar 1.250.000, hanya 200 dikasih, sudah langsung diterima. Jadi semenjak saya di sana memang ini sudah mulai diperbaiki atau ditegaskan. Jadi semoga nanti dengan semangat POP ini jangan sampai di sini saja. Karena begitu banyak yang baru yang diterbitkan, apakah Menteri Pendidikan, apakah Dinas Pendidikan, sampai di situ saja. Jadi kalau ini saya yakin dengan model yang dibentuk dengan program organisasi penggerak ini, mudah-mudahan nanti bisa membantu kami secara khususnya SMP Santo Antonius, SMP yang hilang menjadi nampak. Dan itulah yang menjadi, yang bisa saya sampaikan untuk sebagai sharing ataupun masukan yang bisa disampaikan kepada kami. Dan dalam hal ini boleh ditambah oleh Ibu Wakil. Dalam hal ini kami persilahkan. Baik, silakan Ibu Helderia. Terima kasih Pak. Apakah suaranya udah bisa diterima? Silakan Bu, lanjut. Oke. Melanjutkan apa tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, nilai-nilai inti yang sudah kami dapatkan dari Santo Antonius Padua sebagai pelindung sekolah kita, Santo Antonius, yang sudah dipaparkan tadi Kepala Sekolah adalah kerja keras, ketulusan, kesetiaan, dan penyayang. Nilai inti ini juga kalau kita masukkan kepada Johannes Bosco, ya ada persamaannya, yaitu bekerja keras menemukan kaum muda yang papa. Dia mau berkorban ya untuk menemukan kaum muda dan papa. Bapak, Ibu, suster dan narasumber semua, kita di Antonius Bangun Mulia, siswa kita di sana berlatar belakang semua dari siswa-siswa sederhana ke bawah. Dan pada umumnya
pekerjaan orang tua itu berpasar pagi dan berkebun, bertani. Maka kadangkala yang kami hadapi di sana mengenai uang sekolah itu kadang setelah panen sawah itu baru bisa kita tagih uang sekolahnya. Dan kita berada di pinggiran perbatasan Kota Medan dan Deli Serdang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pelajari dari sejarah berdirinya pendidikan di SMP Santo Antonius Bangun Mulia, itu awalnya berdiri tahun 75, awalnya itu sekolah belum ada tempatnya. Maka semua siswa pada waktu itu mereka bersekolah bergantian di gereja Santo Antonius Bangun Mulia. Kemudian beberapa waktu kemudian maka para masyarakat di Bangun Mulia itu memberikan tanahnya untuk tempat sekolah itu dan sampai saat ini berdiri. Yang awalnya itu SD terlebih dahulu, baru menyusun SMP tahun 75, kemudian SMA itu tahun 96. Jadi Bapak dan Ibu, kami sangat-sangat berterima kasih sekali akan adanya POP ini yang mana nanti bisa membantu kami untuk menentukan jati diri kami di Bangun Mulia. Harapan kami kepada Bapak narasumber dan Bapak fasilitator, bimbinglah kami sehingga apa nanti yang menjadi hasil akhir dari POP kita ini kami dapat laksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan pada awal pelaksanaan POP ini. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian narasumber, inilah dari kami sedikit dari SMP Santo Antonius Bangun Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Sedikit lagi Pak Simarmata, yang menjadi nilai positif dari SMP Santo Antonius, yang pertama, sekolah di sekelilingnya terdekat tidak ada. Itu nilai positif. Nilai positif yang kedua, di sana sudah ada Polda. Polda Sumatera Utara sangat berdekatan, jadi keamanan terjamin. Nah, itu sebagai nilai positifnya. Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjutkan ke SMP Santo Thomas 2, Bapak Hendro Sinurat atau Bapak Simanjorang. Bapak Baik. Sahat, persilakan Pak. Terima kasih Pak Simarmata. Bisa mendengar suara saya Pak? Jelas Pak, silakan Pak. Oke. Selamat sore dan selamat hari Minggu buat kita semua. Langsung saja, saya pada saat ini bersama dengan teman saya Pak Sahat Simanjorang dari SMP Santo Thomas 2 Binjai. SMP Santo Thomas 2 Binjai berada di Kota Binjai tentunya yang berdekatan dengan Kabupaten Langkat, juga berdekatan dengan Kabupaten Deli Serdang. Nah, jadi siswa kita ada yang dari Kota Binjai, ada yang dari Kabupaten Langkat, dan ada juga yang asalnya dari Kabupaten Deli Serdang. Nah, sekolah kita SMP Santo Thomas 2 Binjai berdiri pada tahun 1984, tepatnya pada tanggal 3 September, yang waktu itu diresmikan oleh Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara. SMP kita berada dalam satu lokasi bersama dengan SMA Santo Thomas 4 Binjai. Nah, jadi kita ada 2 jenjang di dalam satu lokasi tersebut. Dan kemudian situasi dengan sekolah kita, keberadaan dengan terkait dengan anak didik, beragam suku tentunya yang kita didik untuk sekolah kita, dari suku Batak, Batak Toba, ada Batak Simalungun, ada Batak Karo, dan
belakangan ini kami sangat bersyukur bahwasanya ini sepertinya yang belum pernah terjadi untuk sekolah kita, bahwasanya kita sudah punya siswa yang sukunya Tionghoa. Maka semakin beraneka ragamlah keberadaan tentang siswa kita. Nah, kemudian saya mau paparkan terkait dengan apa yang menjadi visi dan misi daripada sekolah kita. Yang pertama, visinya menjadikan peserta didik yang cerdas dan berkepribadian yang utuh. Nah, kemudian apa yang menjadi misi daripada sekolah kita SMP Santo Thomas II Binjai? Ada 3 poin. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Kemudian, menumbuh kembangkan kepribadian dan perbuatan yang berakar pada cinta kasih yang murni. Kemudian, visi yang ketiga, mewujudkan manusia yang beriman, berbudi, berakhlak, berprestasi, dan berdisiplin tinggi. Kami mempunyai satu sedikit agak kerumitan terkait dengan kenapa ya kok siswa kita yang memang domisilinya di Binjai itu kurang begitu respon dengan sekolah kita Katolik, kok yang begitu respon untuk datang ke kita, untuk kita didik itu yang asalnya dari Langkat dan dari Deli Serdang. Menjadi pertanyaan. Nah, kemudian setelah kita mencari apa penyebabnya, yang rupanya passion daripada orang tua itu, kalau anaknya masuk ke negeri, maka anaknya sudah dianggap pintar. Nah, akhirnya sekolah kita itu menjadi nomor 2 bahkan nomor 3. Ketika nanti si anak tidak diterima di negeri, maka sekolahnya di Santo Thomas. Padahal kalau dari segi uang sekolah tergolong murah, walau memang demikian dari segi perekonomian menengah ke bawah. Nah, jadi ketika siswa yang sekolahnya di negeri, yang agamanya Nasrani ataupun Katolik, mengalami masalah tentang disiplin mungkin. Lalu sekolah asalnya tidak lagi mampu untuk mendidik dan menyerahkan ke orang tua. Nah, inilah yang akhirnya datang ke sekolah kita untuk kita didik mereka. Nah, jadi setelah itu kita ajak komunikasi orang tua, bagaimana Ibu perkembangan daripada anak kita? Ternyata Pak, menyesal saya menyekolahkan anak kita ke negeri, kenapa tidak dari awal sekolahnya di tempat kita? Nah, jadi memang kami jalin kedekatan terhadap anak didik. Kami anggap bahwasanya anak didik itu adalah anak kita. Kita respon dengan apa yang menjadi kekurangan mereka. Nah, jadi memang di sekolah kita lebih mengedepankan daripada karakter, tentunya karakter yang baik, yang bisa dirasakan orang tua, terkait dengan prestasi, mudah-mudahan bisa seiring daripada itu. Nah, kemudian, yang menjadi ciri khas kita juga, mohon maaf kalau nantinya saya berbahasa tidak begitu runtut ya, Bapak fasilitator dan Bapak Simarmata, terkait dengan bagaimana tradisi sekolah kita. Tentu sebelum masuk sekolah ya, kita selalu sambut mereka dengan menyapa, menyalam, kemudian siswa masuk ke dalam pekarangan sekolah. Nah, ketika bunyi bel berlangsung, sebelum ada kegiatan proses belajar mengajar, selalu diawali dengan kebaktian singkat. Yang kebaktian singkat ini selalu diisi oleh guru berkolaborasi dengan siswa secara bergantian. Nah, tidak mengutamakan siswa kita yang Katolik, tetapi yang beragama Nasrani juga kita libatkan di situ. Nah, selanjutnya tentu setiap pukul 12 doa malaikat Tuhan, dan
kami juga punya satu kedekatan dengan gereja kita. Nah, jadi kita dalam 1 tahun itu ada kalender yang diterbitkan oleh paroki untuk kita bisa mengisi sebagai paduan suara mungkin, sebagai lektor mungkin, dan seterusnya. Nah, jadi kita juga ambil bagian dengan itu. Nah, karena memang itu kami minta dengan tujuan itu lebih supaya menjalin bahwasanya kita ada sekolah Katolik yang orang Binjai beragama Katolik sendiri pun tidak begitu respon untuk mendatangkan anaknya ke sekolah kita. Nah, jadi itu yang menjadi tradisi berikutnya. Sebelum pandemi selalu kita lakukan yang namanya program retreat terhadap anak didik. Ya, kita bawa siswa retreat yang langsung diasuh oleh bruder juga para frater yang jenjangnya ini khusus untuk kelas 9 karena mungkin dari segi karakter di kelas 9 ini menurut kami perlu adanya bantuan daripada bruder ataupun frater yang kita bisa bawa seperti contoh di Siantar Nagahuta, di Sinaksak, begitu dan seterusnya. Nah, jadi apa yang menjadi nilai-nilai daripada SMP Santo Thomas II Binjai? Belakangan ini anak-anak tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah satu wujud, adalah salah satu hal perundungan, ya. Nah, jadi terkait dengan perundungan ini jangan sampai terjadi untuk sekolah kita. Lalu apa yang menjadi nilai berikutnya? Kekeluargaan, menghargai sesama, karena tadi sekolah kita terdiri dari beberapa suku yang berbeda. Nah, tentu di samping itu nilai akhlak yang baik yang kita juga tanamkan terhadap anak didik kita. Nah, kemudian yang menjadi ciri khas kita juga di SMP Santo Thomas II Binjai terkait dalam hal asesmen, baik itu penilaian harian, baik itu ujian tengah semester ataupun ujian harian sekolah, itu kita lakukan secara online. Secara online yang setelah kegiatan ujian selesai, maka langsung muncul nilai anak. Nah, tujuan ini apa? Untuk mempermudah kerja guru yang tidak lagi harus mengkoreksi. Lalu kita pun tentu dalam hal apa namanya, kertas tidak terlalu diribetkan, dalam hal pengeluaran juga tidak terlalu diribetkan terkait dengan itu. Nah, jadi inilah yang bisa saya paparkan. Selanjutnya boleh ditambah Pak Sahar Simanjorang. Baik, Pak. Bisa didengar kira-kira, Pak? Jelas, Pak. Silakan. Baik. Langsung saja ke yang mau ditambahkan ya, Pak. Siap, Pak. Jadi kalau mengenai nilai-nilai di sekolah SMP Santo Thomas II Binjai, kalau boleh jujur, karena jujur itu bisa memperbaiki kesalahan. Kami mulai berdiskusi untuk mengambil nilai dari Don Bosco yang diterbitkan dari Seman. Sudah berhubung juga karena ada salah satu guru kami yang ikut dalam tim penulisan buku karakter Don Bosco. Melalui Bapak tersebutlah kami minta apa sih intisari dari Don Bosco itu yang bisa kita ambil, karena kalau 4 yang umumnya sangat luas, jadi kami ambil yang inti-inti di dalam. Nah, yang menjadi pertanyaan kami ke Bapak narasumber, mohon pencerahan, Pak. Mohon pencerahan, Mas. Di dalam penyusunan kurikulum, ada hal menarik bahwasannya guru adalah jantung kurikulum. Kalau jantung berarti disitulah denyutnya semua. Begitu pemahaman saya. Jadi
sebelum jantung ini berdenyut, berarti harus kita kasih nutrisi. Nutrisi itu apa? Pembekalan. Mungkin, ini mungkin pemahaman saya pribadi. Mungkin dengan pelatihan instruktur, pelatihan seperti ini, itulah diberikan kepada kami sehingga kami bisa men-share kepada Bapak Ibu guru. Itu pemahaman saya pribadi. Mohon kejelasan atau koreksi saya bila saya salah mentafsirkan hasil perjumpaan Zoom beberapa kali belakangan ini, bahwasannya kurikulum itu dari nilai-nilai inti itu dimuat ke dalam visi dan misi. Setelah visi dan misi diturunkan ke program-program sekolah. Dari program-program sekolah itu, apakah memang nanti diturunkan ke dalam RPP? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, buat narasumber kami, Mas Heri atau Mas Hendi. Pertanyaan kedua, apakah dalam RPP itu termuat semua nilai-nilai inti atau diambil yang dekat dengan mix antara mapel bidang studi itu, bidang studi yang ada dengan nilai yang akan diambil? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, Mas Heri sampaikan bahwasannya penilaian nilai-nilai inti itu tidak boleh berupa pilihan bergantung, harus berupa survei atau angket. Goal akhir dari kurikulum itu adalah evaluasi nilai, goal akhir. Apakah nanti yang termuat di dalam nilai yang akan dikeluarkan dari rapor itu merupakan deskripsi yang kita lihat persen to persen, satu-satu orang siswa ini yang kita buat berupa deskripsi ke rapor. Itu pertanyaan yang ketiga, Mas. Karena terus terang, jujur kami katakan bahwasannya kami mencoba terus mengupgrade diri dalam hal seperti dikatakan Pak Hendro tadi, bahwasannya sekolah kami itu banyak dari luar dan notabene hanya 20% yang Katolik. Tapi belakangan ini kami coba mengupgrade diri, mengevaluasi diri, dan puji Tuhan 2 tahun belakangan ini 50% yang beragama Katolik sudah masuk melalui nilai-nilai yang kami tanamkan tadi, ibadat setiap pagi. Dan kami mempersiapkan siswa itu melalui leadership, yang leadership ini diajari bagaimana cara baca Alkitab, bagaimana bermazmur, sehingga ada implementasinya ke stasi-stasi masing-masing. Itu yang dilihat dari stasi, dan terkhusus yang agama Katolik itu, dan di Binjai, sudah 50%. Itu. Melalui program BOP ini, kami yakin, kami punya keyakinan, jika nilai-nilai itu bisa dimuat, dan bisa kami buat, ya memang agak sedikit, kalau Bruder tadi katakan memang benar bahwasannya guru, ya kalau boleh jujur, Bapak Ibu guru selama ini memang membuatkan RPP, ya sebatas administrasi, kalau boleh jujur. Sekarang ini kita berbenah, kami mau mencoba berbenah. Ajari kami, Bapak narasumber, untuk sampai ke akhirnya nanti, supaya kami bisa menyampaikan ke Bapak Ibu guru, ini loh yang mau kita capai, ini loh target yang mau kita capai ke depan, sehingga anak-anak itu punya karakter. Ketika anak-anak kita di luar dari sekolah, oh ini tanda, ini sekolah di San Thomas Binjai ini, ajari kami. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Krismanus. Baik, terima kasih Pak Hendro dan Pak Sahat. Demikian paparan dari SMP Trisakti 2, SMP Santo Antonius, dan Santo Thomas 2. Secara umum ada kesamaan ibadah, kemudian pelayanan, lalu ada tadi pertanyaan dari Bapak Sahat Semanjorang. Untuk ini kami persilahkan yang pertama Bruder Warto. Dipersilakan Bruder. Baik, terima kasih. Saya akan mulai menanggapi dari tadi terakhir Pak Mengada ya, yang belum dimulai dari situ ya. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan, saya melihat dan beberapa sebelumnya juga ya, ini maaf kalau salah ya, rupa-rupanya beberapa sekolah ini masih kebingungan dengan jati dirinya. Mau persepsi dirinya itu sekolah yang seperti apa. Itu kayaknya masih ada kebingungan karena
ada Santo Don Bosco, ada Santo Pelindungnya. Kalau Trisakti itu tidak ada Santo Pelindungnya, tapi dari Yayasan Don Bosco. Kemudian yang Santo Thomas itu ada Santo Thomasnya. Lalu Santo Antonius juga iya tadi. Nah, ini menurut saya ini kesempatan yang baik bisa ditarik dari kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan, mulai dari visi misi tadi, mulai dari kebiasaan-kebiasaan baik itu, lalu itu disoroti dengan nilai-nilai dari misalnya Santo Don Bosco sebagai pelindung yayasan, Santo Santa pelindung sekolah. Kalau Trisakti itu ya sepakati saja, Trisakti itu akan diberi nama apa, idenya apa, nek memang dicari dari sejarah secara maksimal yang ditemukan tadi ada pada logo tadi, lalu itu disepakati ide dasarnya apa. Baiklah sekarang Bapak Ibu Guru yang ada sekarang sepakat Trisakti ini akan kita rumuskan, kita sepakati isinya rohnya adalah ini. Nah, lalu dari nilai-nilai Santo Don Bosco, pelindung sekolah, dan nama Trisakti itu sendiri juga dilihat dari kedekatan dengan nilai-nilai budaya yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing. Jangan ditinggalkan itu. Kalau tadi Bu Dinar itu menyebutkan terkait dengan yang tadi sudah diulang, sudah saya sampaikan, terkait dengan tungku-tungku tadi, dia tadi menyebutkan ya guru, ya siswa, ya orang tua, ini menjadi sentral dari, menjadi hal pokok dari hal penting yang harus diperhatikan di sekolahnya. Bisa enggak soal faktor guru atau orang-orang yang dituakan, lalu siswa atau anak, lalu orang tua, itu disoroti juga dari budaya masing-masing, dirumuskan. Kalau budaya Batak itu terkait guru atau orang yang dituakan punya pandangan begini. Lalu ke Santo Santa Pelindung punya pandangan apa? Lalu ke Santo Don Bosco punya pandangan apa? Nah, nilai-nilainya itu dirumuskan. Lalu diharapkan ini lalu menjadi jati diri masing-masing sekolah. Dari sana lalu nanti akan mengalir seperti yang disampaikan Pak Heri tadi, baru di sana akan muncul visi, misi, dan seterusnya. Kan dari tadi beberapa menyampaikan terkait jati dirinya, jati diri sekolah itu. Kalau sekolah kami, tadi saya contohkan, nama kami itu mengandung pesan, pangudi luhur. Itu kan bahasa Jawa, ngudi itu mencari. Pangudi itu orang yang mencari, atau curi itu kan mengambil sesuatu, pencuri, nah itu orangnya. Kalau kami, ngudi itu mencari, pangudi itu orangnya, nah, luhur sesuatu yang baik. Nah dari nama-nama itu bisa dikembangkan menjadi nilai-nilai inti yang ada di sekolah. Kalau Trisakti isinya mau apa? Trisakti itu guru, siswa, orang tua. Misalnya, dari orang tua, dari guru, budaya Batak punya pandangan apa? Anak-anak tadi, kalau yang di Batak Toba tadi, punya pandangan bagaimana? Orang tua, sudut pandang budaya Batak bagaimana? Nah itu saya kira nanti menjadi indah sekali itu kalau ketiga unsur itu kita gabungkan lalu menjadi idenya, ide dasarnya, dimensi ide kurikulum. Lalu terkait dengan yang disampaikan Pak Saha tadi, saya hanya mengulang betul, guru itu jantungnya kurikulum. Kalau membuat RPP, mengapa jatuh kepada administrasi? Karena itu dilihat sebagai sebuah kewajiban, sebuah peraturan bahwa guru membuat RPP. Tapi saya yakin RPP itu tidak dibatinkan. Masuk kelas bisa dicek. Berapa guru yang masuk kelas ingat tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari itu. Mesti banyak yang lupa. Ya.
materi ajarnya bagaimana, ya kan? Lalu nilai-nilai yang harus ditampilkan oleh sosok guru. Terkait dengan nilai, yo semua nilai harus ditampilkan, baik yang hidden maupun yang terstruktur di instruktur, desain instrukturalnya, desain pembelajarannya. Kalau yang hidden kan guru itu harus menghayati nilai-nilai itu. Mau sabarkah, mau perhatian. Kalau Santo Don Bosco menjadi sosok guru yang hebat bagi anak-anaknya karena kepandaiannya dalam mendekati anak-anak muda itu. Sampai anak-anak jatuh cinta kepada gurunya. Jadi kalau bisa anak-anak itu selalu punya kerinduan datang ke sekolah, rindu berjumpa dengan guru-gurunya. Nah, itu kan hidden, nilai-nilai yang dihayati oleh guru-guru. Itu nggak bisa dikatakan memang, itu nggak bisa dikatakan. Tapi itu kalau itu dibatinkan sebagai jati diri sekolah itu, pasti itu akan tampak. Administrasi itu sebenarnya hanya sebuah risiko, Pak. Sebuah risiko karena seorang guru harus mengorganisir kegiatan pembelajarannya. Apa iya seorang guru yang mengajar beberapa kelas, lalu beberapa jam, 24 jam sehari, ganti-ganti kelas, tidak melakukan catatan-catatan sebagai pengendalian proses pembelajaran? Kan nggak mungkin. Jadi salah membatinkan. Kita itu bekerja sebaik-baiknya, salah satu risikonya adalah mencatat, membuat catatan, membuat administrasi. Itu pasti enak caranya merasakan itu. Dengan bahasa lain, kerjakan apa yang Anda tulis. Dan tulislah apa yang Anda kerjakan. Begitu. Kita itu pasti semuanya kan jalan. Kerjakan yang Anda tulis dan tulis yang Anda kerjakan. Nah, itu pasti guru nggak akan mau administrasi seperti apa, tidak akan lagi menjadi keluhan. Karena itu terkait tata kelola saja administrasi itu. Ya, itu terkait tata kelola, bukan soal harus membuat administrasi. Itu komentar saya saja. Jadi sekali lagi terkait jati diri, baik yang tadi maupun yang sampai sekarang, karena saya membacanya, mendengarkan tadi, semua yang disampaikan, visi misinya sudah bagus, sudah kuat, tinggal itu ditarik. Mengapa muncul visi misi itu? Mengapa ada visi misi itu? Visi misi itu tuh menjawab apa? Latar belakangnya apa? Kok menjawab itu? Kok muncul visi misi itu? Nah, latar belakangnya itulah yang Bapak Ibu tulis menjadi ide, dimensi idenya. Dilihat dari budaya Batak sendiri, dilihat dari nilai-nilai Santo Santa pelindung kita, sekolah maupun yayasan. Lalu itu dirumuskan. Nah, dari situlah nanti hal-hal baik itu bisa kita pakai sebagai pedoman. Sehingga kita tidak setiap tahun itu belanja keutamaan. Oh, mendengar ini, oh itu bagus sih. Nah, jangan belanja, ya, jangan seperti di supermarket atau di pasar ada sesuatu yang baik dibeli sampai rumah bingung itu tuh apa yo? Kok tadi beli itu? Nah, kita jangan belanja nilai-nilai baik, nilai-nilai luhur, banyak hal baik ribuan, tapi kita jangan belanja. Tapi kenali diri dulu, oh ini baik, lalu bergerak ke sana. Itu komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bruder. Saya kira makin jelas dari unit Trisakti 2, Santo Antonius, dan Santo Thomas 2. Berikutnya, Mas Hendy. Dipersilakan, Mas. Ya, terima kasih Pak Krismanus Simarmata. Saya mau ngomong 3 hal, tapi secara pendek-pendek. Yang pertama, Bapak Ibu, terima kasih atas sharingnya. Akhirnya saya bertemu dengan pribadi-pribadi dari Deli Serdang ya. Soalnya kami itu tiap pagi, tiap siang, sore, malam itu minum dari kopi Deli Serdang. Dan akhirnya, oh ternyata luar biasa. Jadi sehari minimal 3 gelas kami minum kopi Deli Serdang. Jadi terima kasih sudah membagikan cerita. Yang pertama saya ngomong soal nilai dan keutamaan. Mengapa kok kita harus mencari core values? Ya.
Core values kita perlu ada kesepakatan meskipun core values dan keutamaan, karena ini akan berujung pada nanti ketika kita membuat kompetensi dasar. Core values itu dari kata core cordis, dan value itu ada dari kata valere, artinya menguatkan. Core cordis dan valere. Core cordis itu hati, ya, core Jesu, core Mariam, itu core cordis itu hati. Valere itu menguatkan. Jadi hal-hal apa yang dari hati, yang muncul dari hati, entah itu hatiku, hatimu, hati kita bersama, itu yang menguatkan kehidupan kita. Nah, dari itu perlu kita gali. Lalu yang kedua soal keutamaan atau virtus virtutis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya jadi virtue. Nanti kalau kita ngomong ini, si Thomas Aquinas banyak yang ngomong ini. Jadi kalau kita berlindung pada tadi Thomas Aquinas, nanti nilai dan keutamaan sampai mendorong ke moral baik, itu nanti dicari Bapak Ibu yang mungkin di sini dari Thomas Aquinas apa yang tadi ya, yang lalu sesi 1 tadi. Nah ini sangat penting, kenapa kita kok menggali nilai-nilai dan keutamaan. Ya, jadi dalam nilai itu ada keutamaan. Misalnya, 1, kita mau nilai hidup sehat. Nilai hidup sehat. Keutamaannya apa Bapak Ibu? 1, ya, bangun pagi. 2, olahraga. 3, tidak merokok. Betul. 4, apa istirahat cukup gitu ya. Ya, maaf. Jadi dalam nilai itu ada keutamaan pengiringnya. Maka dari itu Pak Heri tadi kan nilai apa? Lalu keutamaannya apa ya? Oke, sampai saat ini itu ya yang kita sepakati ya. Nanti mohon dari Santo Thomas Aquinas untuk ngomong soal core value, nilai, keutamaan, dan tindakan moral. Ini yang Thomas yang tadi berlindung pada Thomas Aquinas pastinya harus menggali ini. Dalam Summa Theologia itu ada. Lalu yang kedua, soal ini Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Ketika tadi bicara soal visi misi itu ada dalam hal ini. Apa sih yang perlu kita formatkan, formasikan, atau apa yang akan kita bentuk sampai sini, di sini ya. Jadi sebelum sampai sini, ayo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, suster, kita mundur sejenak untuk menggali ini, ya, menggali ini dimensi ide, pemetaan, penelitian, dokumentasi, naskah akademik. Nanti di sini tugasnya stakeholder. Ya. Stakeholder itu termasuk ketua yayasan, lalu mungkin komite sekolah, kepala sekolah, ya, stakeholder yang kepentingan di sini untuk mengevaluasi apakah bisa ini dijalankan. Oke, kita tadi visi misi sini ya. Kita mundur atret. Apa yang kita kerjakan untuk tahap pertama ini? Apa yang perlu kita kerjakan di sini ya? Jelas ya. Oke. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Oke, kita mulai. Kita mau mendokumentasikan dimensi ide, Bapak Ibu Suster. Dimensi ide adalah kekuatan yang disejarahkan. Disejarahkan zaman prasejarah dan zaman sejarah itu tonggaknya apa? Tonggaknya adalah ketika kita mengenal tulisan. Oke ya. Lalu kita perlu hati-hati. Ayolah, kita menulis Bapak Ibu. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk literasi, menulis, membaca. Kita pun sebagai guru perlu untuk membaca. Jangan kembali ke masa sejarah. Masa prasejarah. Atau zaman dinosaurus ketika belum mengenal tulisan. Oleh karenanya dunia ide itu yang ide-ide baik semua yang diprogramkan kita tuliskan, kita narasikan menjadi satu.
apa yang kita narasikan ini akan menjadi kekuatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, suster. Kita itu agen sejarah, ya, agen sejarah di keuskupan, di sekolah. Kami menyambung apa yang diceritakan Bu Derwarto tadi, dinarasikan Bu Derwarto. Kita perlu membuat ini bertolak dari kehidupan nyata di sekolah. Kita bisa melakukan riset kecil tentang keluarga, anak, jenis tanahnya seperti apa, kehidupan nyata sekolah itu seperti apa. Ada survei-survei kecil tentang ini, tentang itu. Lalu nilai-nilai inti itu juga dari kongregasi, keuskupan, saya tambahkan ini ya, menjadi pelindung yayasan, nama Don Bosco, lalu pelindung sekolah seperti tadi yang saya ceritakan tentang Santo Petrus, lalu bersama Don Bosco, lalu budaya sekolahnya seperti apa, budaya di sekolah. Lalu masyarakat, kita petani masyarakat, kita petakan masyarakat maksudnya, masuk dalam unsur budaya, 7 unsur budaya secara nikmat di modul 4, pola pikir, pola rasa, perasaan, tindakan, mempengaruhi peserta didik kita, mempengaruhi orang tua, mempengaruhi stakeholder kita di tingkat unit. Maka tingkat unit satu dengan yang lain pastinya berbeda. Lalu yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak, kontekstual. Kita mau mendidik anak secara kontekstual, di masing-masing tempat itu berbeda, ruang dan waktunya berbeda. Lalu jangan sampai ruang dan waktunya berbeda, kita menggunakan pola-pola tahun 80-an kepada anak-anak di usia sekarang. Karena ruang dan waktunya beda. Minat, bakat, perkembangan psikologis nanti, termasuk psikologi kultural, psikologi belajar, dan budaya itu sendiri. Dan yang kelima, yang penting adalah berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya. Kita tidak mengevaluasi kurikulum dan mau mengembangkan kurikulum. Kalau berani ya mendesain kurikulum. Jadi 5 hal pokok ini tolong diperhatikan baik-baik. Sebelum kita bicara soal visi misi, bicara soal RPP, bicara soal pembelajaran, ini target FGD 1 kita. Lalu harus ada pemetaan dan penelitian, singkat saja, kecil saja. Ya. Mendalam juga lebih baik. Tapi yang penting ada penelitian dan catatan kaki, supaya ini menjadi tonggak, kita benar-benar menjadi tonggak sejarah. Lalu landasan kurikulum, spiritualitas, nilai-nilai tadi dari kongregasi, keuskupan, lalu dari Santo Santa, pelindung sekolah, Santo Santa, pelindung yayasan, lalu dimensi sosiologis, antropologis, orang-orang yang ada di sekolah kita, nanti akan membentuk budaya sekolah soalnya, dimensi sosiologis dan antropologis. Lalu kebijaksanaan dan falsafah, kita bisa menggunakan falsafah lokal karena tanah kita, tanah Batak itu kan sangat Sumatera Utara itu sangat dekat dengan ilmu kebijaksanaan tentang bagaimana relasi anak dengan orang tua terhadap anak terhadap guru, guru terhadap peserta didik. Lalu dengan sesama rekan seperti apa, sama misalnya laki-laki dan perempuan dengan itoknya seperti apa, dengan layaknya seperti apa. Lalu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang terakhir dimensi sisi psikologis. Oke, dan mari kita membuat naskah akademik di waktu yang singkat ini. Ini akan menjadi tabungan kita untuk nanti bergerak bicara soal visi misi, bicara soal pengalaman mengajar, pembelajaran, pengalaman belajar, budaya sekolah, sampai kurikulumnya bagaimana, lalu desain instruksionalnya seperti apa. Itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, semoga makin jelas dengan penjelasan saya ini 3 hal. Terima kasih banyak. Untuk kami kembalikan kepada Pak Krismanus Sumarno. Terima kasih Mas Hendi. Terakhir Sedikit. Mas Heri. Ya,
saya sedikit. Satu, mari saya akan memberi challenge kepada semuanya terinspirasi dari Bapak Mangada dari Padua. Karena santo pelindungnya Santo Agustinus dari Padua, maka namanya saya sebut Bapak Mangada dari Padua. Challenge-nya berdasarkan dari nilai. Di situ ada kerja keras, ketulusan, penyayang, terutama yang kerja keras dan ketulusan. Challenge-nya buat naskah akademik dan buat kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini juga terinspirasi challenge ini dari Santo Thomas Binjai, Pak Sahadjim Manjurang. Beri kami workshop untuk membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan, bagaimana menyusun dari visi misi program sekolah, RPP, kompetensi dasar, dan seterusnya. Kami sudah jelaskan, mari kita berdiskusi, silakan dikerjakan, tidak ada hal yang perlu ditanyakan, ayo kita bisa berdiskusi bareng. Akhir kata dari Binjai ke Bukit Lawang, hati HP terbelit hutang. Terima kasih banyak, selamat sore. Baik, terima kasih Mas Heri. Tidak terasa sudah pukul 18.20. Ya. Sebelum kami mintakan peneguhan dari pengurus yayasan, masih adakah closing statement dari para narasumber, Mas Hendi, Mas Heri, atau Bruder Warto? Cukup Pak, ya. Cukup, baik, terima kasih Bruder, terima kasih Mas. Nah, sebelum kita akhiri, kami mohon peneguhan, pengarahan dari Pak Sitohang, Suster, Pak Mona Siregar dari pengurus yayasan. Kami persilakan Pak Suster. Ya, kita mulai dari yang muda juga macam tadi kan. Suster Parminauli, silakan Suster. Kalau ada yang sampaikan singkat padat. Baik, terima kasih Bruder, Mas Heri dan Mas Hendi dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang terkasih. Semakin panjang diskusi dari tadi siang sampai sore hari ini, semakin jelas pula bagi saya apa yang akan kita kerjakan ke depan ini, dalam waktu dekat ini. Seperti yang saya katakan di pertemuan tadi pagi, memang kita masih baru memulai, menggali, saya tadi sempat bingung bagaimana ini, kita mulai gerakannya dari atas ke bawah, tapi untuk saya semakin jelas, ada nilai-nilai besar yang juga tidak akan menghilangkan kekhasan setiap sekolah. Ya, pelindung dari setiap sekolah, kalaupun tidak ada pelindungnya, core value apa yang sudah dihidupi dan digali dan akan semakin dimantapkan, sehingga meskipun nama besar kita Don Bosco, tapi kekhasan tiap sekolah itu dengan menghormati juga budaya lokal, itu akan semakin memperjelas, mempertegas pendidikan karakter apa yang akan kita berikan kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswa yang dipercayakan di sekolah kita masing-masing. Dan saya sangat optimis berkat bantuan para narasumber kita, dan ke depan masih akan dipandu lewat banyak pelatihan-pelatihan. Saya rasa yayasan dan sekolah-sekolah harus bergandeng tangan mengerjakan semua ini. Jadi tidak bisa hanya membiarkan sekolah, tidak bisa hanya membiarkan yayasan, tetapi kita harus kerjasama semakin dekat. Itu yang bisa saya simpulkan, dan kami siap membantu Bapak Ibu juga, kita bekerja sama supaya apa yang kita harapkan ini dapat tercapai. Terima kasih. Terima kasih, Sister. Terima kasih, Silakan Pak Monang. Terima kasih Pak Sitohang, yang kami banggakan Bruder, Pak Hendi, dan Pak Heri. Terima kasih sudah memberikan pencerahan bagi kami dan juga kepada kepala-kepala sekolah, Bapak dan Ibu, dan wakil. Kita sudah mendengar begitu
hal-hal yang penting rupanya yang harus kita lakukan di sekolah, maka syukurlah ada POP ini, maka kita terpikir untuk mencoba merefleksi kembali untuk merevisi atau menyempurnakan visi misi sekolah yang mungkin jarang kita pikirkan untuk memperbaharui, menyesuaikan sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari kementerian. Sungguh bagi saya ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga untuk memulai melihat visi misi kita yang juga di dalamnya nanti akan ada nilai-nilai, baik nilai-nilai dari budaya lokal dan kemudian tadi termasuk dari nilai-nilai dari pelindung yang harus juga disampaikan dan dibudayakan di sekolah. Saya pikir untuk tidak terlalu panjang, terima kasih Bruder, Pak Hendy dan Pak Heri. Kami akan tetap menunggu bagaimana pendampingan selanjutnya, dan kata Mas Heri tadi, ya mungkin tidak ada pelatihan, tetapi mari dalam diskusi-diskusi ini kita akan coba memberikan masukan-masukan, dan kemudian maka perlu segera dieksekusi visi misi dan tujuan termasuk di dalamnya KTSP ke depan. Demikian, selamat sore, dan kembali kesepian tanpa mulatsih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Monang. Terakhir Pak Sitohang, dipersilakan Pak. Tidak panjang lagi, hanya mengucapkan terima kasihlah kami kepada Bruder Pak Hendy sama Pak Heri dan fasilitator Pak Krismanus. Semoga apa yang kita bahas hari ini melahirkan KTSP yang sesungguhnya, karena selama ini banyak sekolah-sekolah melahirkan KTSP tapi hanya konsumsi untuk dinas pendidikan. Tapi kalau ini nanti sungguh-sungguh KTSP yang real, sehingga para orang tua bisa melihat nanti, oh, menu di sekolah masing-masing, sehingga dengan itu mereka bisa menyuruh anaknya ke sekolah di mana menu yang bisa memberikan kebutuhan kepada anak-anaknya. Terima kasihlah kepada Bruder, Pak Hendy dan Pak Heri dan Pak Krismanus, dan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, kami menyarankan marilah kita bekerja sama, terlebih-lebih di sekolah, bentuklah tim untuk menggali nilai-nilai di sekolah, nilai-nilai budaya lokal, sehingga bisa nanti melahirkan kurikulum yang ideal atau kurikulum yang bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Jangan bekerja sendiri, tapi timnya dilibatkan sebanyak mungkin sehingga menghasilkan yang maksimal. Yayasan siap membantu, siap membackup hal-hal apa yang perlu dalam persiapan ini dan juga dalam pelaksanaannya nanti. Terima kasih untuk kita semuanya. Sudah 1 harian kita di sini, sampai 6:30, dan pada kelompok 2 hampir 4,5 jam ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sitohang, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Tidak terasa sudah 4,5 jam. Pak Sitohang dengan Suster Parmina sudah 8,5 jam sama Bruder, Pak Heri, Mas Heri dan Mas Hendy. Kita diberi challenge tadi oleh Mas Heri, maka saya yakin kita akan jawab ya, menerima tantangan itu. Kita didukung dengan sangat kuat oleh yayasan. Tadi disampaikan oleh Suster dan Pak Sitohang. Yayasan siap untuk mendukung kita. Dan pasti kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Itu harapan kita, maka mari kita jalin komunikasi yang baik. Kita bekerja sama, apa keluhan kita sampaikan. Pasti yayasan akan membantu kita.
Maka kami sampaikan terima kasih kepada kita semuanya, Bapak Ibu, kepala sekolah, suster, Pak Setohang, Pak Siregar, Mas Hendy, Mas Heri. Jangan bosan kepada kami yang selalu bertanya berulang-ulang, terutama kepada Bro Derwarto. Mas Heri, pantunnya lain kali boleh juga lebih dari satu. Dan secara pribadi saya minta maaf sebagai fasilitator jika ada yang kurang berkenan. Tidak ada yang sempurna, tapi dari kekurangan itu saya akan mencoba belajar untuk semakin lebih baik. Demikian kami sampaikan, dan selanjutnya kami serahkan kepada MC Ibu Mbak Nike. Terima kasih. Lupa kita bilang terima kasih sama Mbak Nike ya, terima kasih. Idola Mbak Nike. Pengen gitu toh. Terima kasih Bapak Krismanus. Wah, kita tak terasa 4,5 jam bersama di ruang virtual ini. Masih pada semangatnya sampai di Semarang nih. Oke, sebelum kita tutup, kita nyanyiin lagu yang lagi ya. Tapi tanpa musik, kita nyanyi sendiri aja. Oke, open mic semua, open video semua. Masih ingat dengan gerakannya ya? Oh, mungkin panitia pelaksana jangan zoom aja saya aja semuanya. Saya malu nih. Oke, masih. Oh, dari Rino. Oke, sudah open mic semua, open video semua. Ibu Riana belum. Ini dikerjain sama panitia ini. Ayo, Ben. Sudah? Oke. Ayo. 1, 2, 3. Luber. Terus? Literasi unggul berkarat. Yes, sekali lagi semangat ya. Literasi Oke. Nike halas. Mbak Nike dong yang nyanyinya. Jangan nyanyi semua dong. Yuk. Oke, dibantu Mas. Malah Mas. Yuk, 1, 2, 3. Literasi unggul berkarat. Yes. Hebat. Biar semangat. Nah, di sini tutup Zoom ya kan? Iya. Dengan gembira. Oke, kita tutup kegiatan malam hari ini dengan berdoa penutup. Mohon dengan hormat Suster Parmi Nauli memimpin doa penutup. Mohon berkat dari Suster. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang melimpah yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Terutama Engkau mendampingi kami dalam pertemuan sepanjang hari ini. Banyak hal yang telah kami terima, dengan demikian juga banyak hal yang masih akan kami kerjakan untuk melanjutkan, mewujud nyatakan apa yang akan kami tindak lanjuti dalam program kami untuk mencapai pendidikan karakter yang baik di sekolah-sekolah kami. Kami tahu tanpa Engkau, kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami mengandalkan rahmat-Mu ya Tuhan, berilah kami semangat, kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan untuk mengerjakan apa-apa yang perlu. Kami berterima kasih atas kehadiran, pendampingan para narasumber kami yang tak lelah-lelahnya mendampingi kami, membantu kami, memberikan masukan-masukan dan pencerahan-pencerahan yang akan menuntun kami dalam mengerjakan apa yang akan kami kerjakan.
Engkaulah ya Tuhan membalas segala kebaikan mereka dengan rahmat kesehatan, sukacita, dan rahmat-rahmat yang mereka perlukan dalam pelayanan dan perjalanan hidup mereka. Berkati kami semua, para Bapak Ibu guru kami, para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, semua anggota konsorsium Ismoyo, dan semua yang terlibat dalam kegiatan kami ini. Engkaulah yang menganugerahkan rahmat yang mereka perlukan dalam perjuangan hidup mereka. Kami serahkan diri kami, seluruh rencana kami, kegiatan-kegiatan mendatang. Engkaulah yang senantiasa menuntun dan membimbing kami. Tak lupa kami menyerahkan diri kami menjelang malam hari ini dalam kegiatan yang masih tersisa. Rahmat perlindungan-Mu tetap kami mohonkan ya Tuhan. Semoga kami tetap Kau lindungi, Kau rahmati dengan kesehatan, pun anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai. Semua harapan dan permohonan kami ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Bruder, Bapak Ibu. Pak Heri. Kasih Mbak Pak Heri. Oke, sehat selalu. Mana musik Bataknya? Do alana dia do bosan hasia umbahin samuru hotua molutung adong nasala nahubain dengan pasingot hasia Molo hurimani Pandahanami Natu Natu mania Ate-ateki Si pada bosi Suada namai di bahan Ngatumania ate-ateki Si pata bosi Suada namai Di bahan homaya saka
Tepuk tangan kepada Adi. Suaranya luar biasa. Terima kasih Brother. Selamat malam Bapak Ibu Suster. Salam Mbak semuanya. Maida, lagu itu artinya apa, Mbak? Ngerayu. Pak Heri mau ngerayu itu. Mbak Maida. Bujuk. Itu lagi pakai guru. Lagunya artinya apa? Maafkanlah aku, bujuklah aku, Kalau ada kesalahanku. perbuatanku, ampunilah kesalahanku. Itu mengampuni, itu ceritanya antara cowok cewek atau apa? Bisa juga, tapi suami istri juga bisa. Yang berpacaran juga bisa. Ya kalau begitu maafkanlah aku, ampunilah aku ya Mbak. Itu sebenarnya mau nyanyi orang ketiga tadi. Oh, jangan. Hati-hati. Gimana mau satu lagi? Orang ketiga. Kayak masih bahagia banget. Saya itu mengagumi lagu-lagu Batak, tapi nggak bisa nyanyi saya. Lagunya saja atau dengan orangnya? Lagu ini loh Mbak. Sema itu. Ya, cari. Oh, kayaknya mau duet ya. Ayo Ibu Maida. Nah, Ya. judulnya apa Pak Heri? Karaokean ini. Sampai malam nggak selesai. Itu apa Pak Heri? Bukan. Lupa. Apa judulnya? Malu ah. Mau diajak duet loh. Ayo Ibu Maida duet Jadi sama Bapak siapin itu, loh. sama Mas Heri. Tuh. Enggak, saya nggak bisa nyanyi kok. Cuman saya sering dengar lagu itu aja. Bu Maida suaranya nggak diragukan lagi tuh Pak Heri. Ya, kelihatan kok. Besok kalau offline bisa Ya, sama Pak Heri. Semoga besok tahun depan bisa offline ya, kita tatap muka. Iya, betul Mas Hendy. Dari hati ke hati. Rindu pengen ke Semarang. Ke Semarang boleh. Penasaran, pengen banget ke Semarang. Tapi Pak Heri yang pengen ke Medan, Bu. Iya. Mau Boleh. ketemu Nanti orang-orang minum daerah kopi sana. Sidikalang ya. Bu Maida belum pernah ke Semarang kan? Belum. Pasti Semarang ada. itu kota kecil loh Bu. Iya, kota kecil tapi kota pelajar. Bu, Mbak Maida. Ada cerita-cerita di Semarang. Kenapa Mas? Ada cerita-cerita di Semarang kali. Apa? Cerita. Malu-malu nyanyi-nyanyi. Kang nalupa awito Iha bertuami Hasia. Saya duluan ya. Terima kasih banyak. Semuanya terima kasih banyak. Mohon maaf, saya mau persiapan Selalu. Mudah-mudahan pandemi selesai, saya dapat ke Semarang. Ya. Oke, panitia sudah. Manusia, manusuk skripsi